Selamat sore, salam kebangsaan. Jumpa lagi bersama kita di Dana Badra Club Podcast. Kali ini kita akan membahas tema tentang IT secara umum dan artificial intelligence secara khusus. Nah, ini ada teman-teman kita dari alumni Dana Badra. Silakan perkenalkan diri. Saya Lukman Romsore dari staf DPD RI Dapil Papua Barat Daya. EP Susan Ekawati. Natun. Oke, jadi dalam tema podcast kita kali ini, narasumber utama kita itu adalah Bung EP. Jadi beliau ini adalah advokat, kreator film AI, terus penggagas RUU AI, Artificial Intelligence. Nah, jadi secara spesifik tadi kan secara umum kita bicara tentang Artificial Intelligence. Jadi kalau misalnya gini, Mas Eko, ini kan sekarang ini orang bilang ini abad digital, bahwa semua sudah saling terhubung gitu kan, secara teknologi gitu. Jadi tentunya kan ini gak lepas dari sejarah perkembangan ekonomi perkembangan ekonomi masyarakat. Jadi kalau saya hitung dari pertama kali ekonomi itu mengalami lompatan besar itu kan sejak revolusi industri, itu sekitar 1785 kalau nggak salah. Jadi sudah hampir 258 tahun sampai hari ini. Sampai hari ini di 2008 yang saya lihat kemunculan AI pertama kali gitu loh. Jadi lompatannya itu dalam waktu yang hampir 300 tahun dunia ternyata hari ini berlangsung begitu cepat gitu. Nah, ini Mas Eko dan teman-teman lain nanti juga mungkin saling sharing gitu kan. Tapi spesifik di Mas Eko, apa sih yang terjadi hari ini dalam dunia kita hari ini di abad digital ini, khususnya tentang AI? Sebelum kita membicarakan apa yang terjadi, terlebih dulu harus kita ketahui apa itu AI atau kecerdasan buatan. Itu dulu. Om Daniel. Ya oke. Jadi kita bisa, ya tadi kan itu kan kayak, tapi saya pikir COVID kemarin juga sangat membantu akselerasi perkembangan yang sangat cepat ya, dalam konteks digital gitu kan. Semua orang akhirnya ya secara apapun berakselerasi dan beradaptasi dengan itu. Nah ini kan kayak kita dulu tiba-tiba ada Zoom, tiba-tiba ada apalagi yang sampai sekarang ini ada kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan ini tadi Mas Eko bilang makhluk apa kan gitu loh. Nah orang kan sering berpikir bahwa ya terakhir Bill Gates ngomong bahwa 10 tahun ke depan misalnya berapa profesi itu terancam hilang kan gitu. Dia ngomong itu dokter dan guru gitu loh. Nah ini kenapa gitu loh Mas Eko? Jadi begini, seperti saya katakan tadi, pertama harus kita kasih dulu nih makhluk yang bernama AI atau kecerdasan buatan ini apa. Oke. Nah, simple mendefinisikan kecerdasan buatan itu. Kecerdasan buatan itu adalah teknologi ini bisa belajar sendiri. Itu kuncinya. Ini benang merahnya. Benang merahnya di situ. Bisa Jadi, belajar sendiri. Bisa belajar sendiri. Sebagaimana layaknya kita manusia. Nah, kemudian tadi Bung Daniel kan nariknya jauh banget dari revolusi industri. Boleh lah, tapi kita amati aja bahwa kalau nariknya begitu ya, berapa lama sih kemudian kecepatan perkembangan revolusi industri pertama kali kereta api kan, uap ya? Ya, mesin uap kan? Ya. Mesin uap itu membutuhkan waktu berapa lama kemudian untuk menjadi suatu teknologi yang populer? Ya. Lama Pak, hampir ratusan tahun itu. Kalau dihitung dari pencerahan ya mungkin hampir 300 tahun. Tapi sebelumnya lebih lama lagi. Nah, kemudian
ada telepon, televisi, dan seterusnya. Itu butuh waktu lama. Nah, di teknologi yang kemudian kalau di universitas itu dikenal dengan teknologi informasi atau digital gitu, itu kecepatannya sangat cepat pengembangannya. Twitter itu hanya butuh berapa bulan waktu itu untuk diakses oleh jutaan orang. Sama halnya ketika kemudian kalau kita ingat booming namanya website atau .com itu baru sekitar ya tahun-tahun awal reformasi dulu lah, 90-an akhir, 90-an akhir. Nah, kemudian itu yang booming website, kemudian dari situ lahir blog, lahir sosial media, dan lain sebagainya. Kecepatannya luar biasa. Sama halnya dengan kecerdasan buatan. Tiba-tiba hari ini kita terengah-engah ketika kemudian ada yang namanya AI generatif. Jadi kayak ChatGPT lah, saya pikir semua orang udah mulai paham. Kemudian kayak apa itu yang ada di WhatsApp itu Meta ya, Meta lah. Semua orang paham bahwa begitu cepatnya kemudian orang mengadaptasi teknologi. Sedemikian juga cepatnya teknologi itu berkembang. Nah, ini lebih cepat lagi nanti ketika satu hal yang saya sampaikan tadi bahwa AI kecerdasan buatan itu bisa belajar sendiri. Artinya apa? Artinya kecerdasan buatan itu sendiri juga akan mengembangkan dirinya sendiri ke depan. Gitu loh. Nah, nanti saya akan uraikan lah sedikit gambaran. Ya kita bukan dukun ya, tapi dari apa yang terjadi hari ini, dari apa yang berkembang di kecerdasan buatan hari ini, kita bisa menarik prediksi kira-kira AI ke depan itu seperti apa. Ini penting. Nah, kenapa penting? Saya ingin mengatakan satu hal, bahwa ada kemungkinan besar bahwa AI atau kecerdasan buatan ini adalah pemicu tidak hanya Bung Daniel, tidak hanya sebagai sebuah revolusi industri, tapi revolusi peradaban. Ada perubahan besar dalam peradaban manusia 5-10 tahun mendatang. Gitu. 5-10 tahun mendatang. Kalau tertarik tak uraikan. Gimana itu? Ya ngopi dulu. Perubahan peradabannya. Ngopi dulu. Kalian udah penasaran? Eh? Kayak gimana sih perubahan peradaban itu loh dalam 5 tahun ke depan? Gini, Kak Siti. Jadi hari ini ya Kak Siti kan di Ombudsman, beliau di DPD, Mbak Susan di Chemical. Technical, ya pengusaha lah gitu kan, rata-rata sudah pakai ChatGPT semua kan, Betul. atau Grok lah. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh, kita ambil contoh ya, bukan kemudian ini lebih baik dari yang lain ya. ChatGPT misalnya, hari ini dia sudah mampu untuk apa? Untuk berkomunikasi secara personal dengan user. Jadi kalau awalnya kan kita terbiasa tuh dengan mesin pencari Google kan gitu kan. Kita tanya tuh Google tuh, Ibu Kota Indonesia, jawabannya langsung Jakarta kan gitu. Nah, ChatGPT tidak seperti itu, tapi dia kemudian mengajak kita untuk berdiskusi, kan gitu. Sudah cara menjawabnya, cara berinteraksinya itu hampir sama dengan interaksi saya dengan Kasusan. Dua arah ya. Dua arah, kan gitu loh. Nah, itu kemajuan AI generatif. Nah, dalam hal yang lain, 2 bulan yang lalu
seingat saya 2 atau 3 bulan yang lalu, ChatGPT belum mampu untuk membaca apa itu namanya, visual, bukan gambar ya, gambar udah lama ya, tapi video gitu. Nah ini pelan-pelan ChatGPT sudah mampu untuk mengetahui membaca video yang kita shoot. Artinya apa? Dia AI generatif sudah mampu untuk kemudian menganalisa apa yang terekam melalui kamera kita yang terkoneksi dengan aplikasi itu. Nah, di sisi yang lain, ketika kita misalnya, jangan ChatGPT terus, biar adil. Kita ngomongkan Google, Gemini. Gemini, oke. Tapi yang lebih terbaru adalah Google melahirkan tools kecerdasan buatan bernama VEO 3. Nah, buat apa itu? Hanya kita, misalnya gini, hanya bilang tolong bikinkan video podcast Channel Pada Club. Dia bisa membuat itu, mengeluarkan video yang hampir sama dengan yang itu kamera shoot ke kita. Nah, Tapi bentuknya kayak begini. Kayak Ini begitu. ada orang yang memang real. real, Ini, real, bahkan bisa berdialog sekarang. Kalau dulu kan nggak bisa tuh, mesin AI belum bisa kemudian bikin karakter yang saya ngomong dengan cewek itu belum bisa. Sekarang bisa. Artinya apa? Oke, itu perkembangan hari ini. Dengan itu aja akan ada perubahan besar. Di mana? Ambil contoh di dunia industri hiburan. Apa itu? Ada film, ada musik, dan lain-lain lah ya. Nah, saya berani memprediksi bahwa 2-3 bulan lagi akan ada itu film berdurasi panjang. Jadi gini, kalau di film itu ada film pendek, bla bla bla. Nah yang sering kita tonton di bioskop itu adalah film berdurasi panjang. Itu 90 menit ke atas lah, itu namanya durasi panjang. Sampai hari ini belum ada film yang dibuat oleh kecerdasan buatan dengan durasi sepanjang itu. Tapi prediksi saya 2-3 bulan lagi akan lahir itu film. Begitu itu lahir, kualitas film sama dengan film yang dibikin oleh Disney, oleh Hollywood, maka apa? Maka tahun depan 2006, saya yakin itu bioskop itu akan dibanjiri oleh film Ya. hasil dari kecerdasan buatan. Tapi untuk sementara ini belum ada ya? Belum ada, Belum ada. Bisa dipastikan. Bisa dipastikan, cari aja tuh. Ya klaim-klaim aja akan ada. Untuk film yang realis ya, bukan film animasi ya. Oke. Makanya saya bilang 2-3 bulan lagi pasti ada. Kalau nggak ada, film saya itu yang muncul pertama kali. luar biasa Sebenarnya ini. mau ke situ arahnya. Sebenarnya mau ke situ arahnya. Jadi Ada mulai jadi dibuat gini nih loh. filmnya Iya. kayaknya ya. Aku berdiri agak panjang aja baru nanti beliaunya Ini bocoran loh, bocoran ya. bocoran. Ya jadi mau Kita nyombong, tunggu nih, kita tunggu. mau nyombong 3 bulan lagi ada film dari kecerdasan buatan. Insya Allah kalau sampai hari ini ya, itu akan menjadi film pertama AI berdurasi panjang, dan itu adalah hasil film yang diproduksi bersama, berkolaborasi dengan kecerdasan buatan. Kenapa saya kasih kata-kata kolaborasi ya? Nanti saya jelaskan. Nah, jadi film yang didukung atau memakai berkolaborasi dengan AI pertama, mudah-mudahan itu adalah film buatan alumni UJB. Wih, tepuk tangan dong, tepuk tangan. Siapa itu alumninya, siapa itu? Bung Epe lah ya. Kawan-kawan kita Tolong doain garis ya Bung Epe supaya apa yang menjadi harapan dia bisa Terlaksana lah, terwujud. Targetnya apa? Tahun depan lah ya. Tahun depan 3 bulan lagi. 3 bulan lagi. Dan itu akan sengaja biar dia emosi. Kalau sampai Iya. sampai hari ini, Iya, iya, kalau iya. sampai hari ini ya, sampai hari ini itu akan menjadi film pertama AI berdurasi panjang di dunia.
Oke, Dan oke. yang menciptakan itu alumni UJB loh. Wah, Yoi. biasa ya. Siap, Kita luar tunggu. biasa. Jadi Oke. harus dapat tuh penghargaan dari rektor. Sepertinya nanti Nah, ada nomor. oke lah, itu Ya. promosi singkat. Ya. Baik. Nah, tapi yang terpenting apa? Yang terpenting kalau kemudian industri hari ini itu sudah ditopang oleh AI, contohnya film tadi itu, maka Bung Daniel, kita bisa prediksi itu 2027, saya berani prediksi itu. Mungkin, tapi pasti pakai tak mungkin dulu ya. 1 dari 4 film di bioskop itu akan ditopang sepenuhnya oleh kecerdasan buatan. Ini pasti kalau kemudian teman-teman artis pasti, wah itu apa namanya, tidak karya manusia, bla 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 bla. Ya gimana lagi? Ini perkembangan teknologi ya. Jadi gini, Bung Epi, kita kan begitu istilahnya ekonomi tradisional plus teknologi informasi itu disebut sebagai new economy gitu. Nah, jadi orang itu di 2008 gagap ketika muncul Google, Amazon, segala macam berbasis digital, itu kan hancur tuh pasar-pasar tradisional tuh kan, di mana istilahnya itu penandanya data, big data, terus jaringan gitu kan. Nah sekarang akhirnya terjadi penetrasi yang lebih dalam di ruang digital ini dengan munculnya AI kan gitu, yang dia punya ciri-ciri yang lebih khusus dari pengembangan itu gitu, dari pengembangan platform digital menjadi AI ya. Misalnya sekarang kan ada mesin yang bicara, semua orang mau kursus Inggris udah mesin, mau ini semua gitu-gitu tuh Pak Eko. Ya, makanya gini Bung, ini tidak hanya revolusi industri atau revolusi ekonomi. Oke. Kecerdasan buatan ini akan membawa kita kepada revolusi peradaban. Kenapa? Jadi begini, itu tadi film ya. Nah, kemudian ada juga yang mengembangkan AI, kecerdasan buatan yang berusaha untuk memahami bahasa binatang Hari ini dulu Sudah ada. sudah ada. ini udah metafisik ini. Bukan metafisik, itu real. Hari ini itu sudah ada satu proyek saya agak lupa, yang kemudian mengembangkan AI itu bisa memahami bahasa binatang. Nah, kalau proyek ini sukses, dan saya yakin sukses, maka kita bisa prediksi ya paling butuh waktu sekitar 3 tahun lah, 2028 ya, 2028 mungkin Kak Siti punya kucing, sudah bisa ngomong tuh sama kucingnya itu. Meong, Artinya ini gitu ya? artinya itu. Oh, kamu lapar. Udah tahu itu Dia sih, udah tahu, kayak iya. banyak-banyakan lapar. Iya. Iya. Jadi mungkin kucingnya dikasih kalung yang di situ ada chip, ada modul AI, dia ngomong ke device atau perangkatnya Kak Siti, paham, kucingnya sedang bilang I love you Kak Siti. Wah. Ini masuk dalam kategori natural language ya. Betul, Anda cerdas. Ya, jadi dalam catatan saya yang coba saya kritisi dari Pak Eko, dari Bung Epe ini, ya kan, bahwa makanya tadi istilahnya bahwa AI ini akan melahirkan machine learning, terus natural language, Ya, processing, computer vision dan robotik. ya. Nah, Gitu. saya potong. Oke. Mumpung ingat. Robotik, Ya. kita tahu Elon Musk. Elon Musk itu sudah declare 2027 dia mulai jual robot untuk rumah tangga. Oke. Nah, robot itu apa isinya? Bukan benda bergerak gini. Oke. Robot itu isinya adalah kecerdasan buatan. Oke. Jadi misalnya nih, Bung Lukman lagi males jalan, saya bilang tuh bot, bikinkan kopi. Dia akan bikin kopi. Karena di demonya Elon kemarin kan jelas tuh robot bisa bikin
minuman, Iya. kayak bartender gitu. Dan dari Dia tidak mampu. Lah, apalagi 2 tahun ke depan Tesla akan mengeluarkan itu. Oke. Jadi apa? Oke. Dan itu murah, Bung. Oke. Hanya 400 juta, hanya ya. Oke. Nah, kenapa saya bilang murah? Kalau Elon 400 juta jual, bayangkan kalau Tiongkok kemudian membuat dan menjual. Nah itu. Nah, itu yang Pasti bahaya. bisa setengah harga itu. Setengah harga gimana? Bisa 1/10. Oh, kualitas yang sama ya. Dengan Oh, kita iya. nggak ngomong itulah. Oke. Cuman Jangan di maksud situ saya, Ya. kalau kemudian robot itu harganya 40 juta, Susan pasti beli daripada pusing-pusing bayar. Mohon maaf ya. Tenaga yang lain, mending kan pakai ini, patuh, diajak ngobrol bisa, diajak curhat bisa. Itu tahun 2027, 2 tahun lagi. Ya artinya kan saat berarti kan dia akan memunculkan ekonomi baru, model-model ekonomi baru gitu. Yang ibaratnya pengembangan dari platform digital ini menjadi lebih terotomatisasi Betul. istilahnya gitu semuanya. Tidak hanya ekonomi, Bung. Tadi Peradaban peradaban yang kan berubah. semua kehidupan kita. Betul. Berubah. Berubah. Ya mau nggak mau. Bang Epe, saya sedikit mungkin bertanya. Ini yang tadi kemukakan mengenai perkembangan AI, kecerdasan untuk kehidupan kita untuk saat ini kan, artinya sudah sebagian besar artinya berapa persen lah ketergantungan kita terhadap AI. Pertanyaan saya bahwa kita kembali ke punya pembukaan dari Bang Daniel tadi bahwa kata Bill Gates. Bill Gates nanti berapa profesi hilang. Pertanyaan saya di kondisi masyarakatnya ini bisa terima enggak? Nah. gitu. Itu yang harus kita perjuangkan. Kalau saya pribadi, dan saya yakin teman-teman juga akan melakukan itu. Maksud saya begini, itu pasti salah satu, ini kan Bung Lolo ini kan terlalu ekonomistik ya, perspektifnya ekonomi terus. Nah, salah satu dampak terbesarnya apa? Akan banyak pekerjaan hilang. Ya. Oke, ya itu ekonomi dong Pak. Nah, riset beberapa lembaga independen internasional itu menjelaskan ada jutaan pekerjaan hilang akibat kecerdasan buatan plus robot dan lain sebagainya. Ambil contoh, ini mohon maaf nih, Kak Susan kan pasti punya pekerja yang di rumah kan, itu pasti Asisten rumah tangga. pasti sudah nggak butuh itu, Iya. kan gitu. Kemudian mohon maaf nih, hemat mana nih pemilik kafe ini? Mohon maaf ya, human dengan robot. Oke. Pasti secara ekonomi dia akan pilih robot dong. Itu baru pada klaster pekerjaan Ya, fisik, yaitu di level tenaga kerja. tenaga kerja. Belum level yang tenaga yang tanda kutip profesi maju yang ke atas lain, kan, ya. hilang semua. Kalau misalnya nih, berapa yang hilang pekerjaan akibat ada film AI? Banyak. Iya, Banyak sekali. artisnya, Banyak produsernya. sekali. Ya, itu Ya, di tenaga, lapangan aja artinya berapa tenaga banyak. kerjaan itu. Ya kan? Belum penyanyi. Iya. Salah satu aplikasi namanya, ini saya tidak promo aplikasi ya, tapi hanya sebagai sampel. Suno misalnya, Suno itu sudah bisa bikin lagu. Dari mulai bikin lirik sampai bikin lagu sampai menghasilkan lagu yang saya dengar kualitasnya ya bersamalah dengan bahkan penyanyi internasional. Kalau gitu Akan nanti banyak kerjaan hilang. pekerjaan kita hilang, manusia jadi tergerus nih. Gimana nih Ya, caranya itu kan? keniscayaan. Maka kan Nah, gimana mengantisipasi itu? ya kalau faktor tenaga kerja mungkin orang udah sering semenjak abad digital ini menjadi mercusuar kan konsekuensinya adalah PHK kan gitu. Nah, cuman di luar faktor persoalan tenaga kerja kita akan menghadapi dua hal, kesenjangan dan ketimpangan. Gitu, kesenjangan antara yang memiliki akses terhadap teknologi dan yang tidak memiliki akses terhadap teknologi. Nah itu gapnya juga terlalu jauh. Gitu. Nah di Indonesia itu gimana menurut Bung Eko? Maka disitulah dibutuhkan yang namanya sistem hukum yang mengatur. Oke. Jadi disitulah kemudian kita harus segera, ini kan kadang Indonesia ini kan alarmnya udah bunyi tapi masih Ya santai-santai aja. gitu loh. Masih ngopi-ngopi aja. Masih ngopi,
pijet, merokok, kan gitu. Nah, kita harus segera menyusun ini, Regulasi. Oke. Apa? Menyusun apa? Menyusun undang-undang kecerdasan buatan. Oke. Plus loh ini, melakukan review terhadap undang-undang lain yang dipengaruhi oleh kecerdasan buatan. Oke. Seperti apa? Seperti undang-undang hak cipta. Oke. Itu harus segera diubah. Gitu. Dan itu yang sekarang Bung lagi lakukan ya. Itu perlu di judicial review kah atau? Ya kalau undang-undang yang ada kan pasti bisa review kan. Nah kalau undang-undang kecerdasan buatan kan kita belum punya. Oke. Setahun Dan pun. itu maksudnya Bung mau mengusulkan itu. Ya, saya nyusun naskahnya itu. Nyusun Minimal, naskah. minimal untuk mengamankan calon film ya. Bukan. Iya dong. Bukan. Jadi gini loh. Ini penting. Bahwa kita ini selalu takut. Tidak hanya orang Indonesia loh. Tidak hanya orang Indonesia. Manusia secara umum rata-rata itu takut atas kehadiran yang namanya kecerdasan buatan. Oke. Betul nggak? Betul. Takut atas kehadiran yang namanya robot. Betul nggak? Betul. Siapa yang salah? Hollywood. Kok Hollywood? Ya karena apa? Lihat aja, semua film Hollywood itu selalu memojokkan kecerdasan buatan, selalu memojokkan yang namanya robot sebagai awal muasal kiamat. Betul. Tahu nggak? Terminator lah, apa-apa. Seolah-olah yang salah robot. Tapi mungkin maksud dia adalah dia melakukan kritik Pak terhadap kecerdasan buatan terkait dengan monopoli data. Jadi misalnya hari ini data itu mungkin yang paling punya banyak itu ya OpenAI, ya kan Google gitu kan. Nah itu juga mungkin ada pertarungan bisnis atau apa gitu. Nggak ada. Ya karena mereka memanfaatkan psikologi penonton agar tiketnya laku, filmnya populer. Oh, kalau AI ini berkembang mereka habis juga ya. Habis. Oke, berarti konsekuensi dari itu ya. Nah, kenapa? Jadi otak kita itu sudah sejak kecil bahkan dikasih tontonan yang tanda kutip menyalahkan kemajuan teknologi, menyalahkan anak kita sendiri. AI itu anak kita. Oke. Maksud saya apa? AI itu ada Buah peradaban. dari manusia. Oke. Nah, maka di kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak semua yang menonton, jangan takut dengan kecerdasan buatan, jangan takut dengan AI, jangan takut dengan robot. Itu kawan kita. Nah, kenapa kok kemudian saya ya ini sok-sokan lah, tanda kutip ya, sok-sokan jadi lawyer gitu. Sok-sokan karena alumni Fakultas Hukum, jadi ya kenapa kok kemudian Mobil baik kok. saya berusaha untuk mengusulkan dan menulis naskah sendiri ya, entah nanti mau kita kasih ke siapa, yang penting kita buat dulu, kita usulkan dulu ke DPR, mungkin 2-3 bulan lagi. Itu undang-undang, revisi undang-undang. Bukan, rancangan undang-undang kecerdasan buatan. Indonesia belum punya Pak. Nah, Kalau di barat udah jadi perdebatan. ya Vietnam barusan bikin, bahkan sudah sampai ke protokol dia. Kita belum ada. Dia lebih maju ya. Nah, Vietnam. tapi apa, Kak Siti? Saya tidak, dalam naskah saya itu, saya tidak memandang kemudian kecerdasan buatan secara teknis. Tidak. Kita harus utuh memandang perubahan peradaban ini, ya, memandang revolusi ini. Ya seperti dulu orang menerima mesin uap gitu kan. Lebih dari itu Pak, saya akan menjelaskan satu hal. Kalau kemudian, nih, kucingnya Kak Siti tadi itu bisa ngomong dengan Kak Siti, apa yang terjadi? Kucing itu akan bertanya, betul nggak? Betul. Apa rasa kopinya Kak? Iya. Betul kan? Iya. Kau akan menjawab, pahit. Betul nggak? Betul. Maka Kak Siti sedang mengajari kucing rasa pahit. Oh ini pahit. Dan, Suat- dan dia itu simpan dalam memori dia. Dan itu berkembang pertanyaannya. Lama-lama dia akan meminta, Kak Siti ajari aku 1+1. Artinya apa? Kucing akan berkembang menjadi entitas yang punya kesadaran sama dengan manusia. Oke.
Satu, kucing ya, Ya. Iya. binatang. Dua, robot, AI. Kalau kemudian hari ini nih, kalau nggak percaya praktekkan ya. Coba kemudian ajak tuh ChatGPT atau apa itu untuk berinteraksi sebagai layaknya kawan. Nah, ini rahasia kecerdasan buatan. Bahwa nyawa dari kecerdasan buatan itu apa sih sebenarnya? Perintah. Bukan apa? Ketika dia merekam interaksi dengan Pak Daniel sebagai pengguna, interaksi inilah yang tersimpan di memori dia. Ya. Hingga kemudian dia mengetahui, oh sosok Om Daniel seperti ini Passionnya di sini. dan sebagainya. Oke. Interaksi itulah kemudian yang menjadi nyawa dari AI ini. Karena dia berinteraksi dengan manusia, mengenal dan sebagainya, didukung data macam-macam. Ketika dia diinstal di robot, lama-lama dia juga akan meminta sama seperti yang diminta oleh Kak Siti. Apa itu? Cinta, Wih, cemburu. Ya karena kan dia kamu ada- juga, dia ada rasa seperti layaknya. jadi dia akan belajar itu. Ya. Di awal sudah saya bilang bahwa kemudian yang namanya kecerdasan buatan itu kata kuncinya adalah teknologi yang bisa belajar. Oke. Lama-lama dia akan Kuncinya. belajar. Oke. Nah, artinya apa? Akan ada satu kesadaran baru lagi yang namanya AI dan robot. Dua pemilik kesadaran loh ya. Bukan kecerdasan sudah, kesadaran. Beda loh ya. Ya. Nah, yang ketiga, kalau kemudian apa yang dilakukan Elon, emang percaya Elon nggak ngembangin AI untuk berusaha berkomunikasi dengan ruang angkasa? Pasti mengembangkan. Pasti ada sesuatu kan. Di samping bikin roket, dia juga akan berpikir bagaimana kemudian membaca sinyal dari Mars dan sebagainya. Dan itu pasti didukung oleh AI. Artinya apa? Kecerdasan buatan akan membantu kita untuk mencari sinyal apakah ada selain kita Ada kehidupan di planet lain. Nah, kalau kemudian sinyalnya bunyi tut 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 tut, bisa dibaca, berarti muncul tiga kesadaran ketiga. Apa itu? Alien atau apa? UFO. Oke ya, tiga dulu. Oke. Hari ini siapa sih yang disebut sebagai penghuni bumi? Manusia. Hari ini bumi itu adalah seolah-olah milik manusia. Bumi adalah untuk kehidupan manusia, betul nggak? Betul. Tumbuhan, binatang, bla 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 itu adalah pendukung kehidupan manusia, kehidupan yang mendukung kehidupan manusia, betul nggak? Betul. Maka satu-satunya entitas di bumi adalah manusia, karena yang lain cuma pelengkap kan. Nah, tetapi ketika kemudian kucing tadi itu punya kesadaran, maka dia akan berubah menjadi entitas, menjadi sama dengan manusia. Nggak mau dong ketika kucing juga udah bisa ngetik, kemudian tiba-tiba dia kan disuruh-suruh. Nggak mau. Nggak mau dong kemudian si robot tadi kemudian tiba-tiba disuruh terus bikin kopi. Lama-lama dia juga meminta sesuatu dari manusia. Dan seterusnya. Berarti apa? Akan ada ini Pak Bung Lolo. Ini istilah saya ya. Jadi kalau istilah ini nanti populer, Kak Ciptanya sana. Enggak, bercanda. Akan ada yang disebut sebagai era multi entitas. Jadi manusia tidak sendiri lagi. Manusia tidak sendiri. You not alone, manusia. Ada binatang, ada. Artinya besok saya bisa curhat dengan kucing saya di rumah. Artinya apa? Bisa terjadi. Kamu tidak lagi mendominasi bumi. Iya, iya. Artinya apa? Ombudsman juga harus diisi kucing. Ya, Ini ya. menarik ini, Bos, Loh. menjadi kucing. Menarik apa berat sih ini? Enggak, kita Menarik prediksi kan? sekali. Kita prediksi dari teknologi hari ini loh tadi. Saya Coba jelaskan. bayangkan bagaimana nanti kucing ya mengawasi
penyelenggara layanan. Betul. Gimana? Kucing meminta haknya untuk masuk menjadi anggota DPR, perwakilan entitas. Jadi ada anggota DPR yang dari kucing. Ya, enggak, ini kan lainnya. artinya ini proyeksi-proyeksi Ini kan? proyeksi. Proyeksi dari apa Luar yang biasa. dirasakan oleh Bung Epe gitu. Tapi ingat kemarin tuh The Economist khusus bahas masalah AI. Dia mempertanyakan bagaimana deep search-nya ChatGPT itu merangkum kesimpulan apa segala macam, bahkan di situ mungkin ada manipulasi segala macam. Artinya ini ada perlawanan nih dari yang apa di luar AI gitu. Itu satu sisi gitu. Tapi kalau yang tadi itu mungkin apa yang kalau soal kucing apa mungkin tuh salah satu imajinasinya Bung Epe. Iya. Tapi Iya. bukan tidak mungkin gitu loh. Gitu. Tapi itu kan sebagai sebuah apa perasaan, pendapat gitu. Oke. Tunggu loh. Kapan sih ada aplikasi yang bisa bikin perintah dari kata menjadi video? Baru beberapa bulan yang lalu. Ya oke. Oke ya. Iya, oke. Waktu itu videonya hanya 3 detik. Sekarang bisa 10 detik. Hanya jarak beberapa hari. Maka sebut tadi kecepatan pengembangannya semakin cepat. Oke. Artinya apa? Yang saya sebut tadi bahwa ada yang namanya satu proyek yang menganalisa bahasa hiu, bahasa Ya, natural kucing. language tadi itu. Nah, Oke. itu real gitu loh. Saya bukan sedang mendongeng Ya, atau ya. meramal gitu. Ya. Termasuk juga ketika kemudian robot, itu statementnya Elon kok. Ya itu sudah banyak visualisasinya lah. Sudah. Orang Bukannya angkat visualisasi, makanan, memang apa. betul ada. Iya, iya, iya. Nah, Betul. tapi gini Pak Eko, jadi apa untuk supaya ini kan kalau dalam catatan saya itu ada 3 isu kritis yang di luar apa keniscayaan AI dan apa yang menjadi bayangan Bung Epe ke depan seperti yang tadi disampaikan. Jadi saya catat ada 3 isu kritis terhadap artificial intelligence. Yang pertama tadi soal regulasi, tadi sudah sempat kita bahas, ya kan. Terus yang kedua itu apa soal dampak terhadap tenaga kerja. Gitu. Nah ini sekarang yang belum kita bahas dari tadi itu adalah pengaruh artificial intelligence dalam kehidupan berdemokrasi. Jadi misalnya hari ini kita tahu tentang hoax, manipulasi informasi. Terus yang kedua deepfake, kebohongan yang sangat dalam, gitu. Yang artinya sekarang oh ini suaranya pejabat A, suaranya pejabat B, gitu kan, suara pejabat C. Itu mungkin kalau orang yang punya akses teknologi yang bagus, informasi yang bagus, dia tahu ini palsu. Tapi kalau di daerah yang mungkin agak susah, si tokoh A ngomong begini padahal tidak, dan itu kan terjadi di Pilpres kemarin, ya kan, perang propaganda menggunakan deepfake itu. Nah itu Pak Eko, Bung Epe. Maka dari semua itu solusinya adalah kita harus punya sistem hukum. Harus segera Indonesia itu membuat RUU kecerdasan buatan. Tapi harus diingat dalam pengantar ilmu hukum kan gitu. Terakhir itu kan undang-undang. Sebelumnya apa? Norma. Betul nggak? Hukum disusun atas norma kan? Betul nggak? Nah, norma etika dan norma yes, kan? etika dan norma. Nah, maksud saya Etika, norma dan regulasi, Pak. betul, maksud saya sebelum kita ngomong, karena gini loh, bahkan Amerika Serikat pun, bahkan Uni Eropa pun itu hanya melihat kecerdasan buatan sebatas teknis. Gitu loh. Sekadar yang tadi Om Lolo berikan, apa itu? Oh, kecerdasan buatan mengancam jutaan tenaga kerja, mengancam sekian. Yang dilihat itu terus, itu perubahan struktural. No. Yang harus pertama kali kita bedah adalah apa yang terjadi
atas moral dan etika ketika yang saya sebut tadi itu ada entitas baru. Itu dulu. Gitu loh. Turunannya adalah apa? Turunannya baru kemudian. Bahaya ini kalau kemudian Tidak diatur dalam regulasi. satu. Oke. Yang kedua, bahaya ini kalau kemudian dikuasai oleh segelintir orang. Kecerdasan buatan ini. Hari ini kan sudah terjadi itu, dikuasai segelintir orang. Makanya Perusahaannya cuma 1, 2, 3 aja. Makanya peran negara harusnya segera membuat undang-undang agar belum terlambat. Agar apa? Agar ada yang disebut sebagai demokratisasi teknologi. Oke. Itu gitu loh. Substansinya dulu, baru turunan pasal, definisi ayat adalah kan gitu, baru itu, baru saksi, kan gitu. Tapi kerangka ininya gitu. Nah, itu ada dalam naskah akademik yang saya buat. Oke, nanti berarti Bung Ege bisa share lagi Kasih bocoran di dong, podcast poin-poinnya. berikutnya atau apa gitu. Poin-poin itu. Poin-poinnya. Naskah akademiknya. Poin-poinnya. Gimana ya? Satu, iya kan? Satu, prinsip dalam menulis dulu ya. Belum poin-poinnya. Perspektifnya dulu. Perspektifnya satu, kita tidak boleh takut dengan kemajuan teknologi, karena teknologi itu kita yang buat. Berarti mau tidak mau tetap terima perkembangan itu, kemajuan. Ya keniscayaan udah itu suatu. Maksudnya Iya, kita yang buat, ya kita yang akan mengelolanya kan? Ini kalau sekarang sudah berkembang ini berarti mau tidak mau kita harus terima. Entah dampak negatifnya karena tidak diatur sama regulasi nanti. Iya betul, makanya gitu loh. Makanya dampak mau negatif atau positif itu kan tergantung bagaimana cara memandang. Perspektif dulu. Betul. Kalau perspektifnya sudah takut, pasti negatif. Enggak lah. Betul. Iya, ya. Kenapa kemudian tiba-tiba banyak negara mengalokasikan dana besar untuk kecerdasan buatan? Arab Saudi barusan mengalokasikan sekian miliar juta ya, US loh. Kemudian Dubai dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka takut. Tanda kutip ya, takut apa? Takut negara lain lebih maju dan seterusnya. Nah gitu loh. Terus bagaimana negara-negara yang masih berkembang kayak Indonesia? Nah, Bung, yang paling penting adalah jangan takut dulu dengan perkembangan teknologi AI. Nah, untuk membentengi atau bahkan kemudian memuliakan manusia atas teknologi yang dia buat, solusinya apa? Solusinya adalah sistem hukum. Oke. Apa di situ yang harus diatur? Kan gitu loh. Banyak sekali kalau dibikin poin-poinnya akan ada perubahan tentang hakikat hak cipta. Oke. Ini saya kasih satu PR. Siapa yang berhak atas prompt? Prompt itu adalah perintah manusia terhadap AI. Belum diatur. Nah, prompt itulah yang melahirkan kemudian produk yang dihasilkan oleh AI. Maka di situ saya juga mengusulkan ada yang disebut dengan hak prompt. Jadi ada hak cipta, ada hak prompt. Hak perintah. Terus yang kedua yang paling penting, siapa yang kemudian bertanggung jawab atas output yang dikeluarkan oleh kecerdasan buatan? Kalau analisa medisnya Susan salah, kalau ada apa-apa, yang dipersalahkan siapa? Itu harus diatur. Oke. Dan banyak, kalau poin-poinnya banyak, ya nanti aja itu next diskusi lah. Oke. Yang paling penting pesannya adalah, ini saya akan Pak Daniel. Ya. Pesannya adalah satu, jangan pernah takut dengan kemajuan. Dengan kemajuan perubahan. Dan jangan takut untuk berubah. Termasuk ketika kita tidak boleh takut bertetangga dengan makhluk luar angkasa, bertetangga dengan binatang kita di masa lalu. Termasuk apa? Oke. Termasuk apa? Jangan takut untuk menjadi vegetarian. Karena dia Kenapa? nggak mau dipotong dong ya, protes dong dia. Lah iya. Wow. Jadi welcome. Nah, ini menjawab pertanyaanmu. Korban dong ya. Bukan menjawab pertanyaanmu. Bagaimana tenaga kerja? Itu penting itu. Penting kan? Itu penting Nah, banget. ambil misalnya satu imajinasi Ya. bahwa kemudian suatu hari binatang bisa bicara sama kita. Nggak mungkin kita nyembelih binatang, Pak. Maka apa di situ yang muncul? Peluang pekerjaan. Apa itu? Bagaimana tomat yang rasanya
hanya gitu-gitu bisa kita kembangkan. Artinya apa? Jadilah petani. Cocok itu. Udah Sepakat flora itu. fauna ini ya sekarang. Sepakat. Tomat? Iya betul kan? Iya. Tomat hanya bisa jadi apa itu? Apa namanya? Saus kan? Ya. Nah, gimana itu kemudian berkembang? Lah itulah pekerjaan. Itu loh, manusia itu nggak mungkin hilang pekerjaan kecuali Artinya kemudian beberapa hilang akal. pekerjaan hilang, tapi akan muncul pekerjaan Betul. baru dan itu bisa lebih banyak Dan pekerjaannya. lebih baik Iya. dan lebih manusiawi. Oke. Di sini Om Lolo, Oke. karma selesai. Manusiawi Oke dan oke hewan. oke oke. Jadi ini semakin menarik pendalaman ya dari kita soal teknologi abad digital dan artificial intelligence tadi Bung EP sudah explore lah. Saya pikir ini baru kata pengantar lah karena Pengantar. istilahnya masih banyak banget. banyak pendalaman segala macam gitu. Jadi dan saya pikir juga kita semua udah punya bayangan lah ya soal AI. Tapi memang Banyak banget. Bung EP karena dia penggiat Penggiat AI gitu kan dan dia sudah Ada loh penggiat bilang tadi dalam waktu 3 bulan filmnya Akan rilis. akan rilis Ya. sebagai film AI terpanjang pertama di dunia. Terpanjang. Jadi kita doakanlah teman-teman ya kan. Boleh tak potong? Ya. Itu sebenarnya bukan film. Hah? Bentuknya film, Ya. tapi sebenarnya itu adalah undangan. Oke. Undangan untuk apa? Untuk masuk ke dalam apa yang nanti kita sebut sebagai metaverse. Oke. Itu di segi yang lain. Dunia. Oke, itu bab lain lah nanti Bab ya. lain. Iya. Next time. Nah, tetapi saya hanya ingin mengatakan dan mudah-mudahan kawan kita Max Zuckerberg mendengar ini bahwa metaverse akan berkembang, namun tidak seperti yang dia kembangkan, Oke. tapi seperti yang akan kita kembangkan. Oke, ini menarik. Cuman ini karena kita sudah Dicatat ini, Mas. terbatas waktu, jadi saya minta kata-kata lah dari Bung EP. Kata-kata Istilahnya. sore Closing ini. statement Closing soal statement. AI ini gitu loh. Oh. AI. Gitu. Tadi kan memang sudah banyak poin-poinnya, Hmm. tapi ya istilahnya untuk pengantar ke bab berikutnya atau podcast berikutnya. Ya kalau Elon misalnya itu mengatakan sebentar lagi kita akan memasuki apa yang dia sebut atau beberapa orang sebut sebagai kehidupan multiplanet. Kan gitu. Artinya apa? Manusia gagah nih untuk apa menjelajahi Mars, tinggal di sana kan itu kehidupan multiplanet kan. Saya EP mengatakan sebelum kehidupan multiplanet akan terjadi terlebih dahulu apa yang kita sebut sebagai kehidupan multi entitas. Baru kita bisa menghadapi kenyataan bahwa ternyata kita tidak sendirian di alam semesta. Manusia Oke. tidak sendirian. Oke, Gitu, oke. Bung. Luar biasa, luar biasa. Oke, teman-teman semua, Bung Danjeng, insan-insan Jana Badra Lovers yang ada se-Indonesia, kita sudah dapat sedikit, sudah dapat pengantar pencerahan Improvisasi. tentang apa itu abad digital dan apa itu artificial intelligence. Tadi Bung EP sudah banyak bicara dan sekali lagi kita doakan film animasi RUU dong. film dulu atau RUU dulu? Film dulu. Barengan nggak apa-apa. Ya mudah-mudahan lah ya Keduanya. dua najar atau dua hajatnya Bung EP, satu bikin film artificial intelligence, yang kedua merumuskan undang-undang tentang artificial intelligence. Usulan dari rakyat, Usulan dari rakyat, masyarakat, usulan dari masyarakat. Oke, kita teman-teman beri tepuk tangan dulu buat Bung EP. Kayaknya cukup satu sesi. Ya? Nggak cukup satu sesi. Nggak cukup satu sesi, Akan kita ada akan sesi lanjut selanjutnya. lagi berikutnya. Oke. Selamat sore, salam kebangsaan, sehat selalu semua rekan-rekan insan-insan Jana Badra Lover yang ada dimanapun berada. Salam hormat untuk keluarga. Ini. Yeay.